Mas Hendrik, gimana sih awalnya Mas Hendrik ini terjun di dunia desain? Dulu itu saya iseng-iseng sih Mas sebenarnya. Main-main handphone, HP, smartphone itu kan ada aplikasi buat ngedit foto itu. Nah dari situ tertarik untuk belajar ya iseng-iseng lah ngedit foto, terus bikin kayak apa vektor gitu di HP. Nah dari situ terus gabung ke grup Facebook kan ada. Nah dari jaringan situ terus merambah lagi, maksudnya kan misalnya anggota grup ini main ini, terus yang satunya main itu. Nah dari situ belajar satu-satu. Terus dulu pertama ngedit foto, terus kemudian bikin logo, kayak gitu. Terus akhirnya tahu kalau logo itu ternyata lebih menghasilkan gitu ya? Ternyata laku gitu loh Mas, laku dan harganya juga lumayan. Nah dari situ berarti bisnis ini bisa dijadikan apa ya, sebagai sumber penghasilan gitu. Terus ya dari situ lanjut aja ngalir terus gitu Mas, ngalir aja belajar kayak style ini style itu, banyak macem lah. Ya sampai sekarang belajar kayak logo gitu, terus ngerjain project dari klien kayak gitu. Jadi ya ngalir gitu aja lah Mas. Para klien dari mana aja Mas? Klien dulu awal itu teman-teman kayak punya all shop itu, suruh bantuin, jadi tolong bikinin logo buat all shop saya. Teman-teman dulu pertama pas masih awal-awal lah. Nah dari situ nyoba, kan ada di internet sekarang kan, zaman sekarang marketplace banyak gitu, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah saya langsung aja nyoba yang di luar negeri. Jadi untuk sementara ini, untuk sekarang ini klien dari berbagai negara sih Mas. Berbagai negara. Jadi US, Amerika, Kanada, ya banyak lah dari sana gitu. Kalau apa namanya capaian yang Anda dapatkan sampai hari ini apa aja Mas Hendrik? Capaian, kalau pencapaian mulai dari awal sampai sekarang alhamdulillah ya Mas. Dari hasil itu ya saya bisa nikah, alhamdulillah nikah dengan biaya sendiri ya. Kan pengen gitu nih nikah tapi biaya sendiri gitu, nggak perlu ngerepotin orang tua. Terus kedua, alhamdulillah sekarang udah ada tim walaupun masih remote ya. Tim, jadi saya punya tim cuman orangnya jauh-jauh, jadi sistemnya remote kayak gitu. Jadi udah terbukti ini bagian apa, ini bagian apa, seperti itu ya. Kayak gitu. Kalau awalnya mungkin dulu kan masih kecil nih, bisa menjadi besar itu bagaimana awalnya itu? Awalnya sih harus ini Mas, dari kecil sampai besar ya. Sejarahnya itu bagaimana? Sejarahnya dulu ya itu saya dapat project kan, misalnya dari klien dapat project logo tag. Nah saya kan ngerjain otomatis logo selesai, otomatis dia perlu desain lain, misalnya kayak web, kayak brosur. Nah saya kan style bagian saya kan bukan di situ. Nah saya cari orang. Nah saya suruh ngerjain, ya akhirnya jadi tim. Nah dari situ bisa besar, bisa berkembang lah intinya kayak gitu. Jadi apa ya, maksudnya jadi satu project itu misalnya klien itu pengennya pesen logo, tapi karena saya punya tim yang bisa berbagai desain, akhirnya dia pesen kayak brosur, terus stationery. Nah akhirnya kan dari dia bayar segini jadi segitu kayak gitu. Nah akhirnya
berkembang kayak gitu sih. Tadi Mas Hendrik kan menyampaikan seperti ini. Awalnya itu desain-desainnya lewat HP, ya kan? Nah terus Mas Hendrik bisa mendapatkan laptop itu dari mana? Oh itu. Dia kan awal bisa berkembang lagi nih. Oh ceritanya kan gini. Nah pas saya masih main HP, Ya. pakai HP itu ngedit gitu. Hmm. Saya ketemu sama ini Mas, dulu saya manggilnya masih Mas ya. Mas ya. Mas Agus Mas yang Agus. sekarang jadi sekretaris desa. Nah, saya diajak sama beliau itu ke Ademos namanya. Ademos ya? Iya, Ademos. Oh. Saya nggak tahu Ademos itu tempat apa ya, pokoknya ngikut aja lah orang diajak ini. Terus, nah di sana itu dulu ada pelatihan sinau bareng itu bikin apa pelatihan web desa kalau nggak desa ya? salah kalau Tahun nggak salah berapa itu? tahun 2018 kalau nggak ya sekitar itulah 2018 kalau nggak 2019. Nah dari situ saya kan saya punya kayak skill di kayak ngedit foto, bikin lukisan digital kayak gitu. Sketsa wajah kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di web itu kan harus ada apa ya, Mas? Matanya produk desa. Kayak apa potensi yang di desa itu kan harus diunggah di webnya. Nah, dari situ Mas Agus punya inisiatif, saya disuruh nunjukin skill saya, terus hasil yang udah saya buat. Nah, saya disuruh nunjukin ke orang-orang di sana dan akhirnya orang-orang kagetnya gini, maksudnya bukan kaget yang ini kok ada gitu yang ini anak di pelosok lah ibaratnya. Pelosok bisa punya karya seperti ini gitu ya. Terus udah digital kan, kebanyakan sekarang kan gambar ya masih manual lah. Nah ini udah ngerti gitu loh, Masnya ngerti jenis kayak digital lah ibaratnya. Nah dari situ saya dikenali orang-orang, terus saya dikasih tahu kalau dulu Pak Mensesnek ya, Pak Pratik itu kan dari Dolo Gede. Nah, Ademos kan di Dolo Gede kan ya tempatnya. Nah, saya inisiatif itu. Oh iya, coba saya buat karya yang bikin wajahnya Pak Pratik, tapi saya bikin dengan keahlian saya gitu. Saya coba bikin itu kan biar saya mau nunjukin ke mereka kalau emang benar-benar di sini di Napis khususnya ada orang lah yang bisa kayak gitu. Terus saya tunjukin ke mereka, saya buatkan, saya bawa, saya cetak dulu, saya cetak, saya bawa ke Ademos. Kan kebetulan di pelatihan itu kalau nggak salah itu 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Jadi saya hari pertama saya pengenalan, nah hari kedua saya bawa hasil karya itu. Nah di minggu ketiga kalau nggak salah saya dikabarin sama Pak Kundori ya, Pak Kundori, direktur utama di Ademos. Nah saya dikabarin katanya suruh ke sana, Mas. Bisa nggak kesini? Ini ada titipan dari Bapak Pratik. Saya nggak tahu titipan apa ya. Terus saya ke sana, dikasihlah itu laptop. Nah dari situ saya lebih semangat. Dari pertama masih pakai HP. Nah saya belajar ke laptop. Nah kayak gitu dari situ. Saya belajar lagi kayak logo-logo kayak maksudnya yang lebih menjual lagi lah, maksudnya lebih laku lagi lah. Kalau kayak lukisan kayak gitu kan banyak laku, cuman pasarnya kalau di sana di luar itu kayaknya kurang apa ya, kurang
banyak lah yang banyak dicari itu kayak logo perusahaan kayak gitu-gitu. Jadi Jadi lebih mudah ya, belajar kayak lebih gitu, baku ya. belajar kayak gitu ya sampai sekarang gitu. Kalau hari ini nih dari tahun 2000 berapa sih? 2010 ya? Saya Kenal di Ademos itu. Mulai berkembang. kenal di Ademos 2018. 2018 sampai sekarang ya? 2018. Sampai Dari sekarang. capaiannya sampai nikah dengan modal sendiri gitu ya. Nikah bisa modal sendiri, terus alhamdulillah ya kecil-kecil bisa bikin gubuk lah ini, ibu di gubuk bisa buat berteduh kayak gitu. Terus ada tim kecil-kecilan ya walaupun belum besar, semoga aja nanti bisa besar kayak gitu. Mau pesan kalau di zaman sekarang itu ini ya, tempat itu nggak pengaruh sebenarnya, nggak pengaruh, ya? soalnya sekarang kan ada internet, jadi Itu ya? jadi nggak ada alasan untuk nggak survive, itu nggak ada alasan. Wong saya aja dulu awal-awal juga sambil ngopi, sambil maksudnya nggak harus ini, Nggak harus di tempat nggak khusus ya, itu khusus nggak ya. bisa di mana aja sekarang. Mana aja, karena Jadi ada internet tadi ya. belajar juga mudah sekarang, ada YouTube, ada banyak lah, ekos juga banyak. Jadi sekarang itu serba dimudahkan sebenarnya. Jadi belajar itu nggak susah. Kalau dulu kan harus nyari kesini kesana kesini susah. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi Lebih mudah. semoga aja bisa lah menginspirasi anak-anak desa buat kalau dia punya skill, coba aja diseriusin, siapa tahu nanti bisa jadi ini, jadi sumber penghasilan buat dia. Jadi jadi nggak harus keluar sekolah kerja di ini, nggak harus. Sekarang skill bisa dijadikan sumber penghasilan. Luar biasa. Terima kasih Mas Hendrik waktunya. Ya, sama-sama. Semoga menginspirasi ke banyak orang, terutama orang-orang di desa. Kalau kita mau, pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih Mas Ya. Hendrik. Sama-sama. Selamat ulang tahun untuk Ademos yang ke-14. Semoga semakin sukses, semakin maju, dan selalu mencetak talent-talent yang berkualitas.